Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Sobari dari kelas Manajemen 19E Universitas Buana Perjuangan Karawang. Akan mempresentasikan hasil analisa studi kelayakan bisnis Bazar Busana Sobari di Karawang. Latar belakang usaha. Bazar Busana Sobari merupakan jenis usaha perdagangan milik perorangan. Jadi usaha ini tuh bergerak di bidang fashion yang kegiatannya menjual berbagai jenis brand fashion dengan berbagai style yang terupdate dan sesuai dengan selera masyarakat modern saat ini. Brand yang kami tawarkan bukan hanya untuk lelaki saja, tetapi kami menjual barang untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, wanita, laki-laki, lansia, dan sebagainya. Untuk selanjutnya di sini ada profil usaha dari Bazar Busana Sobari. Yang pertama, ini bisa dilihat logonya. Rekan-rekan semuanya, ini logonya ada di sini. Selanjutnya yaitu nama usahanya sudah jelas, Bazar Busana Sobari. Dan untuk pemilik usahanya yaitu Ica Sobari. Kegiatan usahanya di sini adalah menjual berbagai jenis fashion dan aksesoris. Jumlah tenaga kerjanya yaitu ada 15 orang dan untuk tahun berdirinya di sini 2020. Dan untuk alamatnya di sini ada Kampung Parung Laksana, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang 41362. Untuk nomor teleponnya di sini yaitu 0896 1729 8141 WA only. Dan untuk alamat emailnya ada di sini icasobari@gmail.com dan jam operasionalnya yaitu buka setiap hari tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu aspek legal. Yang pertama ada perizinan usaha. Bazar Busana Sobari telah mendapatkan perizinan usaha antara lain yang pertama ada nama usahanya yaitu Bazar Busana Sobari, kegiatan usahanya perdagangan milik perorangan. Untuk perizinannya yang pertama ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP dengan nomor 110 BKS SIUP M420-220-2020. Untuk selanjutnya yaitu ada perizinan TDP atau tanda daftar perusahaan dengan nomor 20-30-822-22087 berlaku dengan tahun sampai dengan tahun 2023. Yang selanjutnya yaitu ada NPWP dengan nomor 33-233-009-870700. Untuk izin lokasinya atau situ yaitu dengan nomor 54633-65421 544 5/2020 berlaku selama 5 tahun. Akte notaris nomor 20 tahun 2020 dikeluarkan oleh Hendra SHMM. Untuk selanjutnya yaitu modal dasar. Modal dasar yang dibutuhkan untuk membangun usaha Bazar Busana Sobari adalah Rp 1.500.000.000. Selanjutnya ada aspek pasarnya. Di sini yang pertama ada analisis pasar. Masyarakat Indonesia khususnya adalah wanita adalah insan yang memiliki daya tarik sangat tinggi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya pelanggan yang konsumtif, maka dapat menguntungkan bagi kita sebagai pelaku usaha di bidang fashion. Yang kedua ada bauran pemasaran. Untuk bauran pemasarannya di sini yang pertama ada produk. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan dalam marketing, produk adalah apapun yang ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Yang kedua ada harga. Harga termasuk aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat penyebab laku atau tidaknya sebuah produk ditentukan oleh harga. Sedangkan di sini Bazar Busana Sobari menjual barang dengan harga kisaran dari harga 50.000 sampai 300.000. Untuk selanjutnya ada tempat promosi, segmentasi pasar, dan pasar sasaran. Bisa rekan-rekan lihat semua di sini. Untuk promosinya, Bazar Busana Sobari itu melakukan promosi yang pertama ada namanya yaitu strategi dari mulut ke mulut. Apa itu strategi dari mulut ke mulut? Nah, kita bahas di sini. Untuk strategi dari mulut ke mulut itu yaitu dengan cara kita sebagai pemilik usaha akan memberikan pelayanan yang terbaik, kualitas yang terbaik, dan segala sesuatu yang terbaik untuk pelanggan. Sehingga saya yakin pelanggan tersebut yang datang ke tempat usaha kita akan menceritakannya kepada rekan-rekannya, kepada keluarganya, kepada saudaranya.
dia akan menceritakan tempat kita itu bagus di mata dia. Jadi yang lain pun jadi tahu bahwa tempat usaha kita itu bagus, dan yang lain pun pasti tertarik datang ke tempat kita. Yang kedua yaitu dengan membuat iklan produk di sosial media. Dan yang terakhir ada membuat diskon besar-besaran dari 10% sampai 50%. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, dalam segmentasi pasar, Bazar Busana Sobari melihat dari 4 aspek. Yang pertama, dari aspek geografisnya yaitu dari Kota Karawang dan Jabodetabek. Selanjutnya dari aspek usia adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Selanjutnya ada aspek penghasilan. Untuk aspek penghasilannya yaitu dari semua kalangan, dan aspek gaya hidupnya dari sederhana sampai ke mewah. Untuk slide selanjutnya, di sini ada strategi pemasaran. Di sini diperjelas lagi bahwa strategi pemasaran yang kami gunakan adalah strategi dari mulut ke mulut. Kami juga menggunakan strategi pemasaran dengan promosi di media sosial. Nah, untuk layout perusahaannya di sini bisa rekan-rekan lihat semuanya. Yang pertama ada bazarnya, ini di sebelah kanan yang hijau. Sedangkan ini di depannya yang warna biru itu adalah parkirannya, seperti itu. Untuk slide selanjutnya, sumber daya manusia. Di sini Bazar Busana Sobari memperkerjakan 15 orang di tempat usahanya. Nah, untuk selanjutnya ada aspek finansialnya. Pertama ada biaya aktiva tetap. Yang pertama ada tanah sejumlah 3.000 meter persegi dengan harganya adalah 500 juta. Selanjutnya ada bangunan dengan harga 250 juta. Selanjutnya ada besi gantungan baju, meja baju, etalase, mesin kasir, dan sebagainya. Bisa rekan-rekan lihat di sini, di tabelnya sudah ada dan jumlahnya juga sudah ada. Silahkan disimak. Untuk slide selanjutnya yaitu biaya kebutuhan investasi. Untuk biaya kebutuhan investasinya yang pertama ada biaya prainvestasi. Yang pertama ada biaya pembuatan studi yaitu senilai 50 juta. Selanjutnya ada biaya pengurusan izin sebesar 20 juta. Dan untuk total biayanya yaitu 70 juta. Selanjutnya ada biaya aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud yaitu berupa tanah dan bangunan sejumlah 750 juta, dan yang kedua ada barang dan peralatan sejumlah 54.500.000. Dan total biaya untuk biaya aktiva tetap tak berwujud yang pertama ada merek dagang seharga 10 juta dan total investasinya yaitu 1.500.000.000. Untuk selanjutnya di sini ada biaya prainvestasi yaitu sejumlah 70 juta. Ada biaya bangunan dan prasarananya sejumlah 750 juta, biaya pembelian peralatan dan barang sejumlah 54.500.000, jumlah kebutuhan dananya yaitu 874.500.000. Dan di sini ada dana sendiri sejumlah 1 miliar. Untuk pendapatannya dari penjualan barang yaitu Rp 850 juta, itu untuk total pendapatan tahun 2020. Sedangkan untuk pengeluarannya di sini tenaga kerja 15 orang yaitu gajinya tentu saja sejumlah 216 juta per tahun. Dan untuk belanja barangnya sejumlah 30 juta sehingga total pengeluaran yang dikeluarkan selama tahun 2020 adalah 246 juta. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Untuk analisis kelayakannya di sini laporan laba ruginya bisa rekan-rekan lihat semua di sini di gambar yang sudah ditampilkan di monitor. Yang pertama ada untuk pendapatannya yaitu 850 juta, pengeluarannya 246 juta, sedangkan untuk penyusutan di tahun 2020 adalah 10 juta. Untuk laba sebelum pajak atau EBT adalah 594 juta. Dan untuk pajaknya 15%, sekitar 15%, yaitu 89.100.000. Dan untuk laba setelah pajaknya yaitu 504.900.000. Untuk slide selanjutnya di sini bisa rekan-rekan lihat semuanya. Di sini ada tabel cash flow-nya untuk tahun 2020, EAT-nya adalah 504.900.000 dan penyusutannya 10 juta.
Jadi kas bersihnya adalah 494.500.000 dengan DF 10% 0,909 dan PV kas bersihnya adalah 449.500.000. Selanjutnya di tahun 2021 yaitu EAT-nya adalah 506 juta dengan penyusutan 10 juta dan kas bersihnya adalah 496 juta dengan DF 0826 dan kas bersihnya adalah 409.696.000. Dan untuk seterusnya bisa rekan-rekan lihat semua di sini di videonya, silahkan di stop terlebih dahulu biar lebih jelas. Dan untuk slide selanjutnya payback period. PP sama dengan investasi, proceed per tahun sama dengan 1 miliar. Jadi untuk tahun 2020 adalah 494.500.000. Di bawahnya adalah 505.500.000 dan tahun 2021 adalah 496 juta. Jadi investasi belum tertutup sesudah tahun 2023. 9.500.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,1 tahun atau 1 bulan 494.500.000. Maka payback period adalah 2 tahun 1 bulan. Lumayan cukup sebentar, jangkanya di sini hanya 2 tahun 1 bulan. Untuk selanjutnya yaitu ada average rate of return. Yang pertama ada ARR, rata-rata yield dibagi rata-rata investasi. Rata-rata yield sama dengan total yield dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi bagi 2. Rata-rata yield-nya di sini adalah 2M 534.900.000. Sama dengan lagi di bawahnya yaitu 506.980.000. Dan untuk rata-rata investasinya di sini 874.500.000 dibagi 2 yaitu 437.250 juta dan untuk ARR-nya yaitu 506.980 dibagi 437.250. Hasilnya adalah 0,15. Untuk selanjutnya di sini adalah net present value atau NPV. Di sini cara mencari NPV adalah total PV dibagi investasi. Totalnya yaitu 1M 822.456.500 dibagi 874.500. Hasilnya adalah 947.956 juta. Jadi nilainya di sini adalah positif. Di sini ada selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Bisa rekan-rekan perhatikan dengan saksama. Di sini tabelnya silahkan disimak. Di sini yang tahun pertama ada 494.500.000. Tahun keduanya di sini ada 496.500.000 dengan DF yang bervariasi. Silahkan teman-teman pahami dan cermati. Silahkan di stop dulu videonya jika ingin melihat dulu tabelnya. Untuk selanjutnya di sini ada selisih tingkat bunga 10%, 40% dan 1%. Untuk IRR-nya di sini hasilnya adalah 10,80%. Untuk selanjutnya ada profitability index atau PI. PI sama dengan total PV of proceed dibagi investasi. Di sini total PV of proceed-nya ada 1.822.456.500 dibagi 1.200.000, hasilnya adalah 1,5. Lebih besar dari 1. Nah, untuk kesimpulan aspek finansialnya di sini nih, yang pertama ada payback period atau PP adalah 1 tahun 1 bulan. Dan jangka waktu periode pengambilan investasi usaha bazar yaitu 1 tahun 3 bulan. Dan untuk average rate of return-nya di sini adalah 10%. Rata-rata pengembalian bunga investasinya sebesar 30%, sedangkan net present value atau NPV adalah 947.956.500. Dan selisih antara nilai PV kas bersih dan PV investasi sebesar 947.956.500. Karena bernilai positif, maka usaha ini sangat layak sekali tentunya.
Dan untuk selanjutnya ada internal rate of return atau IRR sama dengan 10,80%. Dan tingkat pengembalian hasil intern adalah 10,80%, dan profitability index-nya atau PI-nya adalah 1,5. Rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi adalah 1,5. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Di sini ada usaha bazar merupakan usaha yang cukup menjanjikan karena di zaman sekarang fashion sudah berubah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karena itulah usaha ini menjadi sangat menjanjikan. Selain itu, usaha ini juga memberikan keuntungan yang cukup besar dan risikonya karena barang yang dijual tidak akan kadaluarsa. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memulai usahanya atau membuat bisnis, saya sangat merekomendasikan untuk membuat usahanya itu yaitu di bidang fashion. Karena kenapa? Karena yang pertama, fashion sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok tentunya. Yang kedua, fashion itu tidak akan ada kadaluarsanya, tidak seperti makanan. Jadi walaupun misalnya sejelek-jeleknya usaha kita kurang laku, jadi kita tetap masih bisa meminimalisir kerugiannya. Jadi kita tuh tidak perlu takut barang kita kadaluarsa karena emang fashion itu tidak akan kadaluarsa. Dan saran saya bagi rekan-rekan semua yang ingin memulai usahanya, yang pertama itu kita harus melihat dulu segmentasi pasarnya. Misalkan di daerah rekan-rekan semua, usaha apa yang paling potensial jika ingin membuat usaha di tempat tersebut. Dan yang kedua itu, rekan-rekan harus memperbanyak relasi supaya jika ingin mencari barang atau apapun itu bisa lebih mudah. Dan yang terakhir tentunya harus fokus pada usaha teman-teman sendiri, pada rekan-rekan sendiri harus lebih fokus lagi. Dan saran saya nih yang terakhir nih, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa jika ingin memulai usaha itu harus benar-benar yakin, harus benar-benar niat. Jadi usaha teman-teman tuh insya Allah berhasil jika kita memang yakin dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan minta maaf karena di sini saya masih dalam tahap belajar, tapi saya yakin orang yang hebat adalah orang yang bisa menjadikan kekurangannya sebagai kelebihan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.